Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Dan juga tema ini cocok untuk para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi dan pengerja-pengerja yang terjun di lapangan di dalam pelayanan. Karena kita sudah berbicara tentang dunia roh. Nah, sebelum kita membahas pelajaran ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, pendamping, pelindung, dan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk tetap menyertai memimpin kami, sehingga hari ini kami kembali bisa melanjutkan pelajaran kami tentang dunia roh, dan hari ini kami sudah memasuki sesi yang ke-15. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau terus menyingkapkan kebenaran-kebenaran tentang dunia roh, sehingga jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu bisa memahami kebenaran ini, dan mereka ketika terjun di dalam pelayanan di marketplace bisa mendapatkan suatu pengetahuan bagaimana menangani serangan, bagaimana menangani pengaruh-pengaruh iblis dan halangan-halangan iblis di dalam pelayanan dan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Tidak hanya Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Kami juga singkirkan segala intervensi kuasa kegelapan bagi kami yang rindu untuk mendengarkan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya inilah nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan otoritas. Di dalam namamu kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema yang kita kupas adalah dunia roh. Nah, hari ini kita sudah memasuki sesi yang ke-15. Tidak terasa bahwa hari lepas hari Tuhan semakin membukakan, menyingkapkan banyak kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan masalah dunia roh. Nah, judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah Iblis menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Tema dunia roh adalah tema. Dan di dalam tema itu setiap sesi pembahasan itu punya judul yang berbeda-beda, tergantung apa yang akan kita buka, apa yang akan kita pelajari. Nah, sekilas kita lihat kembali tentang dunia roh. Pada awalnya saya hanya ingin membuat bahan ini 1-2 sesi. Tapi ketika saya sudah mulai mengupas, sudah mulai menyiapkan materi ini, kemudian Tuhan semakin menyingkapkan kebenaran-kebenaran, banyak hal yang ingin saya sampaikan akhirnya tidak terasa berkembang sampai menjadi 20 sesi atau 20 pertemuan. Nah, inilah kebenaran. Firman Tuhan itu hidup dan dia bisa berkembang. Firman itu tidak terbatas. Semakin kita menggali, semakin banyak kebenaran yang muncul di dalamnya. Nah, kita lihat inilah judul-judul yang dikupas. Mewaspadai roh pemecah, menyingkapkan pekerjaan roh pemecah, sesi 1 dan sesi yang kedua, menaklukkan iblis dengan prinsip pembasuhan kaki, yang kelima, meluruskan pernyataan Edis TV tentang Yesus disalibkan itu adalah kehendak iblis. Nah, ini ada 2 sesi karena cukup panjang. Jadi Edis TV pernah mengatakan bahwa Yesus disalibkan itu adalah kehendak dari iblis. Sedangkan saya menjelaskan itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, ini cukup seru dan yang nonton itu sudah puluhan ribu orang juga. Sesi yang ke-7, terlepas dari pengaruh dan kuasa iblis. 8, murid Yesus gagal mengusir setan. Yang ke-9, mujizat iblis untuk menyesatkan manusia. Yang ke-10, kelicikan iblis dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Kemudian sesi yang ke-11, apakah roh Samuel yang dipanggil oleh perempuan petanung itu asli? Nah, ini sesi juga cukup panjang, maka saya jadikan 2 episode. Karena satu kali Saul itu pernah meminta dari seorang perempuan petanung, dalam konteks sekarang itu adalah seorang dukun wanita, untuk memanggil keluar roh almarhum Samuel. Dan memang berhasil dipanggil keluar. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah apakah roh Samuel yang muncul itu asli atau palsu?
Sedangkan di kalangan hamba Tuhan terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan itu asli, sebagian mengatakan itu palsu. Nah, dari dua sesi inilah saya kupas cukup tajam. Kemudian yang ke-13, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ke-14, dari dunia roh masuk ke dunia nyata. Yang ke-15, iblis menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Yang ke-16, melawan iblis dengan kuasa Roh Kudus. Yang ke-17, melawan iblis dengan kuasa firman. Yang ke-18, melawan iblis dengan kuasa doa puasa. Yang ke-19, melawan iblis dengan kuasa nama Yesus. Yang ke-20, penghakiman akhir bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi ada 20 sesi yang awalnya saya rencana hanya menyiapkan 1-2 sesi. Tapi Tuhan membukakan, Tuhan mempercayakan bagi hambanya yang kecil ini untuk menyingkapkan tentang dunia roh. Sehingga tidak terasa berkembang terus menjadi 20 sesi. Dan sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-15. Iblis menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Dalam Alkitab dilukiskan bahwa iblis itu adalah makhluk roh yang sangat aktif siang dan malam. Ya, siang dan malam. Mungkin kita sebagai manusia itu perlu tidur, perlu istirahat. Tapi yang namanya roh, iblis, dia tidak perlu istirahat, tidak perlu tidur. Bahkan seringkali iblis dilukiskan itu banyak bekerjanya pada malam hari. Jadi kalau Anda pernah menonton film Dracula ataupun film-film setan, seringkali di syuting itu malam hari. Draculanya katanya takut sinar matahari, takut terbakar, makanya keluarnya pada malam hari. Apalagi ketika ada bulan purnama, terang bulan, baru itu dunia roh bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu saya kasih, tapi sebenarnya iblis itu bisa bekerja siang dan malam. Maka di dalam Alkitab dilukiskan iblis berjalan keliling. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu saya kasih, Petrus menjelaskan tentang dunia roh. Nah, kita nggak bisa melihat di dalam dunia roh, tapi Petrus yang punya pengalaman pahit bagaimana dia pernah dijatuhkan oleh iblis sampai menyangkal Yesus 3 kali, lalu dia ungkapkan tentang iblis yang berjalan keliling. Nah, berjalan keliling ini menunjukkan bahwa iblis itu sangat aktif. Iblis itu tidak kenal siang dan malam, dia selalu mencari mangsa-mangsa yang dapat ditelannya. Artinya, iblis tidak pernah istirahat. Tadi saya sudah katakan, kita tubuh jasmani. Sehingga kalau tubuh ini diforsir, kita akan lelah, akan capek. Coba saja Bapak Ibu 1-2 malam tidak tidur, saya percaya hari yang ketiga Bapak Ibu sudah amsyong. Bapak Ibu sudah teler sekali. Waktu saya masih muda, mungkin 1-2 malam, 3 malam tidak tidur atau begadang masih kuat. Tapi dengan usia saya sudah 55 tahun, 1 malam saja tidak tidur, rasanya besoknya tuh lemas, besoknya ngantuk, nggak semangat sama sekali. Karena kondisi fisik kita, tubuh ini membuat kita lemah. Tapi iblis kan makhluk roh, dia tidak punya tubuh sehingga dia tidak perlu istirahat. Lalu yang kedua adalah iblis tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Dia bisa tembus tembok, dan bukan hanya bisa tembus tembok, iblis pun bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Jadi tubuh jasmani tidak bisa menghalangi iblis untuk masuk ke dalamnya lalu menyerang dan mengganggu. Karena iblis memang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika Anda tidur, mungkin iblis datang ke kamar Anda lagi pun kritik Anda, mengganggu Anda. Kita kan nggak tahu. Ya. Kemudian, iblis itu aktif sekali dalam mencari mangsa. Jika ada agen asuransi yang sukses, tidak lain itu adalah iblis yang berusaha menjual, mencari jiwa-jiwa kita untuk dibinasakan di neraka.
Jika agen asuransi kita berbicara tentang perlindungan, tapi ini agen asuransi untuk mencelakakan jiwa kita, untuk membinasakan jiwa kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengungkapkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, iblis pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis berusaha membinasakan kita sampai kita masuk ke neraka. Nah, kemudian jumlah iblis. Berapa banyak jumlah iblis? Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita baca kembali ke dalam kitab Wahyu, iblis si naga itu berhasil menarik 1/3 dari jumlah malaikat-malaikat di sorga menjadi pengikutnya. Masalahnya adalah berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, iblis sangat banyak. Tuhan Yesus ketika pelayanan, dia pernah mengusir 7 roh jahat yang merasuki seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. 7 roh jahat. Artinya dalam satu tubuh saja bisa menampung 7 roh jahat. Jadi berapa banyak? Lalu ada kasus yang memecahkan rekor, yaitu orang yang kerasukan setan di Gerasa. Yesus berhasil mengusir setan itu keluar. Tapi setan kemudian meminta izin kepada Yesus untuk memasuki tubuh dari babi-babi yang sedang digembalakan di padang pada saat itu. Dan akhirnya ketika iblis memasuk ke tubuh babi-babi itu, lalu babi yang kerasukan setan ramai-ramai terjun ke jurang dan mati lemas di sana. Berapa babinya? 2.000. Berarti di dalam tubuh orang itu ada 2.000 setan yang keluar lalu memasuki babi-babi itu. Jadi kalau satu tubuh saja bisa menampung 2.000 setan, berapa banyak setan yang ada di dunia? Tidak terbatas. Jadi Anda jangan membayangkan bahwa iblis berjalan keliling, jadi satu setan keliling ke seluruh dunia. Bukan seperti itu maknanya. Intinya adalah setiap iblis melakukan perjalanan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iblis sangat aktif berkeliling. Ternyata keaktifan iblis berjalan keliling ini bukan terjadinya di perjanjian baru. Bukan setelah disingkapkan oleh Rasul Petrus baru kita tahu bahwa iblis berjalan keliling. Ternyata ribuan tahun di perjanjian lama, Nabi Ayub sudah mengungkapkan bahwa iblis itu berjalan keliling sangat aktif. 2 kali Tuhan pernah bertanya kepada iblis tentang apa saja aktivitas dari iblis itu dalam satu dewan musyawarah, dalam satu pertemuan ilahi. Dan 2 kali iblis memberikan jawaban yang sama, bahwa iblis melakukan perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Nah, kita lihat ayatnya. Ketika Tuhan bertanya, dari mana engkau iblis? Iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mengelilingi, berputar, menjelajah, berarti menyelidiki, mencari peluang, mencari kesempatan masuk untuk menyerang manusia. Kita lihat apa dialog ini. Ayub 1 ayat 6-7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini adalah pertama kali Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawabnya, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, kemudian di kesempatan lain ada pertemuan seperti ini lagi, dan Tuhan kembali bertanya kepada iblis. Kita lihat pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan, 2 kali Tuhan mengajukan pertanyaan, dari mana engkau? Dan 2 kali pula iblis memberikan jawaban yang sama, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Apa yang kita tangkap dari dialog antara Tuhan dengan setan di sini? Artinya
Kalau Tuhan bertanya ketiga kali, iblis akan menjawab yang sama. Ketika Tuhan bertanya keempat, kelima, sampai ke 10 kali sekalipun, iblis akan memberikan jawaban yang sama dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Artinya, iblis sangat aktif melakukan perjalanan keliling mencari manusia. Mungkin saat ini saya, Anda sedang dikelilingi iblis, cuma di dalam dunia roh kita tidak bisa melihat. Karena jika saat ini kita digoda, kita mungkin sedang emosi, kita sedang marah, iblis bekerja. Jadi Anda tidak bisa melihat iblis. Jangan pikir Anda itu aman dari iblis. Dia berkeliling mencari mangsa, mencari peluang masuk untuk menghancurkan kita. Karena itu betapa pentingnya kita memahami tentang dunia roh, dan betapa pentingnya kita untuk melakukan persiapan menghadapi iblis dan melakukan peperangan dalam dunia roh itu sendiri. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting tentang dunia roh, yaitu sekali iblis gagal menyerang Anda, dia tidak akan pernah menyerah, tapi iblis akan mencari kesempatan lain untuk kembali menyerang Anda. Jadi hari ini kalau Anda lolos dari godaan, jangan pikir aman. Misalnya Anda sedang digoda oleh seorang wanita. Mungkin memang Anda tidak suka sama wanita itu, dan kebetulan Anda ada di satu ruangan, Anda sedang digoda oleh perempuan itu. Katakanlah Anda mungkin pergi pijit. Tempat pijit itu kan mungkin ada pijit yang murni, tapi kan ada yang pijit refleks, pijit yang plus. Anda nggak tahu karena Anda sembarang masuk ke tempat pijit plus itu. Anda nggak tahu. Tahu dia sudah mulai merambah kiri, mulai merambah kanan, baru Anda sore. Apa itu mau pijit? Nggak ada niat lain-lain. Okay? Dan akhirnya Anda bisa kabur. Tapi ingat, satu kali iblis memakai wanita itu untuk menggoda Anda, belum tentu kedua kali, ketiga kali Anda akan tahan. Suatu hari iblis akan jatuh, iblis akan menjatuhkan Anda. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya mengatakan bahwa satu kali iblis menyerang Anda gagal, dia mundur, bukan berarti menyerah, tapi dia akan mencari waktu yang terbaik untuk kembali menyerang Anda. Dasar yang saya pakai itu adalah ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis di padang gurun. 3 kali iblis menyerang Yesus, 3 kali Yesus bisa menangkis, setelah itu iblis mundur daripada Yesus. Tapi ada satu potongan kalimat di dalam ayat Alkitab yang mengatakan iblis mencari kesempatan yang lain untuk kembali menyerang Yesus lagi. Kita lihat dulu ayatnya. Lukas 4 ayat yang ke-13. Kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun. Dari 4 Injil ini, hanya ada 2 Injil yang mencatatkan dengan cukup jelas, yaitu Injil Matius pasal yang ke-4 dan Injil Lukas pasal yang ke-4. Dua-duanya di pasal yang ke-4. Biasa angka 4 itu katanya angka sial, kata orang Chinese ya. Atau si, artinya mati. Mungkin serangan iblis ya, makanya angka 4, pasal 4 dimunculkan. Oke, kita baca dulu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Bapak Ibu ya, saya kasih perhatikan kalimat ini. Ia mundur daripadanya. Artinya, 3 kali iblis menyerang Yesus dalam pencobaan di padang gurun, dan 30 kali pula Tuhan Yesus berhasil menangkis, berhasil menghindari serangan dari iblis. Dengan kata lain, Yesus berhasil memenangkan pencobaan itu. Karena iblis gagal. 1 kali diserang gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Berarti 3 kali Yesus mengalami kemenangan dari pencobaan. Tapi apakah setelah Yesus menang selesai, iblis langsung mengalah, mengaku ngalah? Ya sudah deh, gua ngalah saja, gua memang gak sanggup menyerang engkau ya Yesus. Bapak Ibu saya kasih tidak. Di dalam kalimat selanjutnya dikatakan iblis
akan kembali menyerang. Perhatikan kalimat yang kedua. Dan menunggu waktu yang baik. Apakah iblis mengundurkan diri selamanya? Jawabannya sudah sangat jelas. Iblis tidak menyerah. Dia mengundur. Bukan berarti dia menyerah. Bukan dia berarti nggak akan balik menyerang. Dia akan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang baik dan mencari kesempatan, mencari peluang untuk menyerang Yesus Kristus lagi. Memang waktu di padang gurun iblis gagal. Artinya iblis tidak pernah berhenti menyerang, maka tepatlah yang dikatakan oleh Rasul Petrus, tepatlah yang dikatakan oleh Ayub, iblis berjalan keliling. Berjalan keliling untuk apa? Mencari kesempatan, mencari peluang masuk. Dan ketika ada peluang itu mungkin karena kelemahan-kelemahanmu, atau peluang itu mungkin ada orang-orang sekeliling yang bisa dimanfaatkan, bukan karena kelemahanmu, tapi kelemahan orang lain yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Maka di sesi sebelumnya saya pernah mengupas satu sesi bahwa iblis pintar sekali menggunakan situasi dan kondisi. Karena itu jangan memberi kesempatan kepada iblis sehingga situasi kondisi itu dimanfaatkan untuk menyerang kita. Kita lihat kembali 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 yang sudah kita baca, tapi saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Si iblis berjalan keliling. Okay? Iblis berjalan keliling. Nah, apa yang dilakukan si iblis itu dengan aktif berjalan keliling siang dan malam? Tidak kenal waktu, karena tadi saya sudah katakan iblis tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu apa yang dilakukan berjalan keliling? Kalimat di bawahnya Petrus menjelaskan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari perkataan Petrus, dari kalimat yang saya garis bawah dan dibuat pergantian warna hitam ke merah? Artinya peringatan Bapak Ibu, yaitu mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dari kalimat ini, perhatikan kata dapat. Berarti sekali iblis gagal menyerang, dia tidak akan melepaskan targetnya. Ketika engkau sudah dijadikan target oleh iblis, wah repot. Dia tidak akan lepas, dia akan kejar, dia akan cari peluang. Dan iblis akan mencari kesempatan yang tepat di lain waktu untuk kembali menyerang. Jadi saat ini kita lolos. Bukan berarti lain kali akan lolos. Makanya jangan kasih peluang atau kesempatan kepada iblis. Itu diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang keempat. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Yesus. Berarti kalau Anda tidak boleh memberi kesempatan pada iblis, Anda harus selalu berjaga-jaga. Maka tepatlah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan kalimat ini sangat berkesan bagi Petrus karena ini adalah kalimat yang dia kutip dari perkataan Yesus pada malam terakhir Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, murid-murid tidur, termasuk Petrus, karena saat itu sudah tengah malam, itu sudah sekitar jam 3 subuh, saat lagi ngantuk, cuaca dingin di taman Getsemani. Sehingga Yesus menegur Petrus, Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini peringatan Tuhan Yesus. Dan peringatan itu dia tidak sadar, akhirnya menjatuhkan, dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, dia tuliskan di sini mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti nggak semua orang bisa ditelan iblis. Hanya mereka yang tidak berjaga-jaga yang bisa ditelan iblis. Tapi kalau Anda selalu berjaga-jaga, tidak akan ditelan oleh iblis. Kita lihat kembali karena kunci pembahasan kita itu ada di dalam ayat ini. Lukas 4 ayat yang ke-13 ini. Dan menunggu waktu yang baik. Dari awal penampilan Yesus, iblis memang gagal untuk menjatuhkan dia melalui pencobaan di padang gurun. Jadi kalau kita lihat, Yesus dari lahir
sampai usia 30 tahun masih relatif aman. Sebenarnya dari awal, iblis itu memang sudah mau menyingkirkan Yesus. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah menggunakan tangan Herodes. Waktu Yesus lahir, lalu orang Majus datang ke kerajaan Herodes mencari tahu informasi di mana raja Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, Herodes setelah mendengar bahwa telah lahir seorang yang sangat-sangat penting yang ditandai munculnya sebuah bintang di langit dari sebelah timur, istana Herodes gempa. Kenapa gempa? Karena pegawai Herodes tahu Herodes ini pasti tidak suka lahirnya sang raja Yahudi ini. Maka akhirnya dia pesankan kepada orang Majus, oke, kalian cari alamatnya, kalau sudah ketemu kasih tahu aku supaya aku datang menyembah dia juga. Apakah Herodes mau datang menyembah Yesus? Enggak, mau membunuh Yesus. Nah, diingatkan lewat mimpi sehingga orang Majus tidak kembali menghadap Herodes. Lalu Yesus setelah itu Herodes merasa dikipuli, lalu dia mengutus tentara yang membunuh ratusan anak-anak dari usia 2 tahun ke bawah demi mencari Yesus dibunuh. Untunglah saat itu Yesus berhasil kabur karena malaikat sudah memberi peringatan kepada Yusuf lewat mimpi bahwa anakmu pergi ke Mesir. Ya awal. Nah, setelah itu kelihatan mulus saja. Lalu ketika Yesus tampil lagi, iblis kembali menyerang untuk menjatuhkan Yesus. Iblis mundur bukan berarti putus asa, bukan berarti mengalah, bukan berarti menyerah. Iblis mundur hanya untuk sementara waktu untuk kembali menyerang, mencari situasi dan kondisi yang lebih tepat. Karena iblis tahu saat ini waktunya tidak tepat. Karena 3 kali menyerang Yesus, 3 kali mentok, 3 kali mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Anda coba perhatikan sekilas gambar animasi ini. Saya suka kadang-kadang melihat dunia hewan, dunia fauna dan flora. Karena banyak kisah-kisah, banyak pengajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang dunia binatang. Nah, perhatikan gambar ini. Bapak Ibu yang saya kasih animasi. Setelah Anda perhatikan, pengajaran apa yang bisa Anda ambil dari gambar ini? Coba menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap? Oh, iblis, singa menyerang yang lemah. Oke, bagus. Coba lihat, sekeliling dia itu hewan lebih besar, tapi nggak diincar oleh singa. Tapi yang dikejar itu adalah anak dari zebra. Karena kecil tidak bisa bawa. Oke, artinya kalau engkau masih lemah, masih bayi rohani, itu rawan diserang. Lalu yang selanjutnya, oke, betul. Nah, itu dia. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Gambar ini berbicara tentang suatu sasaran atau target. Sehingga ketika sudah menentukan sasaran, dia akan fokus menyerang sasaran itu. Walaupun kiri kanan dia itu ada mangsa yang lebih dekat. Coba perhatikan lebih jelas. Ketika dia sudah fokuskan kepada anak zebra itu, mulai dia kejar, padahal di samping kiri dan kanan, itu ada hewan yang lebih dekat daripada zebra tadi. Ada zebra dewasa. Tapi singa itu tidak pengaruh. Padahal kalau dia mau terkam binatangnya dan mengalihkan sasaran, bisa saja binatang lebih gede itu berhasil diterkam juga. Tapi singa tidak, karena dia sudah kunci target itu, sudah dia incar, maka dia akan jadikan itu target sampai dia berhasil. Nah, demikian pula iblis. Iblis sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai target. Karena iblis tahu Yesus Kristus datang dan lahir ke dunia adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Sehingga iblis beranggapan dengan menyingkirkan Yesus Kristus berarti misi Yesus untuk menyelamatkan dunia mengalami kegagalan. Nah, itu rencana iblis. Sehingga pada sesi sebelumnya saya sempat membahas tentang Evis TV. Menurut Evis TV, bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah rencana dan kehendak iblis. Nah, apakah seperti ini? Seperti tidak. Dalam penjelasan itu, saya sudah jelaskan
Penyaliban Yesus Kristus adalah rencana dan kehendak Allah Bapa. Lalu bagaimana peran iblis? Iblis itu hanya dimanfaatkan oleh Tuhan tanpa iblis sadari. Jadi Tuhan itu luar biasa. Sampai iblis pun bisa dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menggenapi rencana atau firman Tuhan bahwa Yesus Kristus memang sudah ditetapkan untuk disalibkan demi menebus dosa manusia. Sehingga dalam kesempatan ini iblis beranggapan dengan menyingkirkan Yesus Kristus berarti Yesus gagal menjadi juru selamat. Nah, intinya yang akan saya kupas saat ini adalah iblis satu kali gagal, dia mundur, tapi mencari peluang masuk untuk kembali menyerang Yesus Kristus. Iblis yang gagal pada gurun telah menetapkan Yesus Kristus sebagai target seperti singa tadi. Dia sudah fokus, maka fokus mencari peluang. Konsentrasinya akan diarahkan untuk mencari peluang, untuk mencari kesempatan masuk menyerang Yesus Kristus. Setelah menang atas pencobaan di padang gurun, Yesus memulai pelayanannya. Saat itu dia berusia sekitar 30 tahun. Kita lihat dasar ayatnya dulu, Lukas 3 ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Nah, ini mengupas tentang sejarah keluarga Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Di sini dikatakan Yesus berumur kira-kira 30 tahun. 30. Nah, kenapa harus 30? Karena di kalangan bangsa Yahudi, usia 30 itu dianggap sudah matang secara emosi dan juga matang secara ilmu pengetahuan. Usia 30 tahun baru boleh menjadi guru, baru boleh menjadi rabuni, baru boleh mengajar. Karena itulah Yesus harus mengikuti tradisi atau aturan yang berlaku di kalangan bangsa Yahudi. Masa pelayanan Tuhan Yesus itu di dunia juga tidak lama. Hanya berlangsung sekitar 3 tahun. Namun, pelayanan Yesus ini walaupun singkat, pendek, tapi sangat berdampak. Dalam masa 3 tahun pelayanan itu, banyak orang yang mulai tertarik, percaya, dan mengikuti dia. Dan bukti keberhasilan Yesus yang hanya berlangsung 3 tahun adalah hari ini sekitar 2,6 miliar manusia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan juga sebagai penebus dosa. Bayangkan, 3 tahun saja. Tapi dampaknya seluruh dunia saat ini orang Kristen 2,6 miliar menjadi pengikut Yesus, percaya kepada Yesus Kristus. Belum dihitung ya, dari dulu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, saya percaya sudah puluhan miliar manusia yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena saat ini 2,6 miliar itu yang masih hidup. Belum yang lalu yang sudah mati. Belum yang akan datang. Puluhan miliar. Rupanya popularitas dan kesuksesan Yesus dalam pelayanan pada saat itu menimbulkan iri dan dengki dari para pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, ini masalah. Jadi iblis itu memantau terus. Yesus mulai populer, Yesus itu pengaruh semakin besar, pengikutnya juga semakin banyak, semakin terkenal. Nah, iblis pantau terus. Nah, ternyata dari pantauan iblis, karena iblis mencari peluang, mencari kesempatan menyingkirkan Yesus, membunuh Yesus. Dan peluang itu datang ketika para pemimpin-pemimpin Yahudi, di sana ada imam-imam, di sana ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang Saduki. Semua pemimpin-pemimpin itu tidak suka atas popularitas yang berhasil diraih Yesus hanya dalam waktu 3 tahun. Sedangkan mereka mati-matian memupuk diri, pelan-pelan naik baru bisa dikenal. Tapi Yesus dalam waktu singkat langsung geger dan terkenal.
Kita lihat di zaman Yesus ada 5 kelompok orang yang selalu menentang, selalu menyerang, dan selalu membantah apa yang Yesus ajarkan dan sampaikan. Kelima kelompok tersebut adalah ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, ada para imam, nah kemudian ada ahli-ahli Taurat. Lalu siapakah mereka itu? Kita lihat sekilas siapa saja mereka. Orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kelompok keagamaan dan politik Yahudi yang sangat berpengaruh pada zaman Yesus. Mereka ini dikenal karena ketaatan yang ketat dalam menjalankan hukum Taurat dan tradisi lisan. Jadi kalau sudah bicara dengan orang-orang Farisi, mereka itu nggak ada kompromi kalau dalam menjalankan hukum Taurat. Ketat sekali. Maka mereka selalu mencari peluang untuk menyalahkan Yesus. Mereka selalu memantau apakah Yesus di dalam pengajaran-pengajaran itu melawan hukum Taurat atau enggak. Dan mereka ketemu, lalu mereka mau menyingkirkan Yesus. Orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki adalah kelompok elit terdiri dari bangsawan, imam, dan aristokrat Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat kaya serta memiliki kuasa yang besar dalam politik di Yerusalem pada masa Yesus. Ini orang-orang Saduki. Karena itu, orang Saduki maupun orang Farisi, dua kelompok ini cukup banyak bermain di dunia politik sehingga mereka seringkali bentrok, seringkali tidak sepaham. Kemudian ada para imam. Orang-orang imam-imam itu adalah perantara antara Allah dan umat, berfungsi melayani di tempat kudus, mempersembahkan korban, mengajar hukum Allah dan memohon berkat. Mereka ini adalah dari suku Lewi. Kalau Anda pelajari dari Perjanjian Lama, ketika zaman Musa, Israel ada 12 suku dan ada satu suku yang ketika masuk ke tanah Kanaan mereka tidak mendapat warisan tanah untuk penggembalaan dan bercocok tanam. Mereka hanya diberikan tanah sekedar membangun rumah mereka. Sedangkan bercocok tanam, menggembalakan kambing domba, mereka tidak dapat lahan kosong itu. Lalu bagaimana hidup mereka? Hidup mereka ditunjang oleh 11 suku. Nah, suku yang khusus dikhususkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, bekerja di bait suci, mempersembahkan korban, berdoa, mewakili umat Israel adalah para imam, dan mereka adalah suku Lewi dari keturunan Harun. Lalu ada ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah para pakar. Pakar pasti ahli. Mereka itu penyalin dan pengajar hukum Taurat Musa yang berperan krusial dalam agama dan sosial Yahudi, khususnya pasca pembuangan dari Babel. Dan kelompok ahli Taurat ini, kalau kita lihat mungkin tidak begitu banyak bermain di dunia politik. Ahli Taurat. Dan tugas utama mereka itu ada 2. Menyalin ulang kelima Taurat Musa. Karena yang memegang Taurat itu bukan satu orang. Dan kitab itu bukan ditulis hanya satu buntelan. Jadi setiap orang yang membaca itu digilir. Tidak. Mereka diizinkan untuk menyalin ulang. Dengan kata lain, fotokopi. Sama seperti Alkitab kita dicetak ulang, edisi 1, edisi 2, dicetak banyak. Karena diharapkan banyak orang yang membaca hukum Taurat, sehingga banyak pemimpin-pemimpin. Setiap pemimpin itu mestinya punya kitab Taurat untuk mereka baca, lalu mereka ajarkan. Disinilah butuhnya ahli Taurat. Oke. Kemudian, dari 4 kelompok orang ini, lalu muncul satu kelompok yang berpengaruh besar. Kelompok keempat ini adalah gabungan dari 4 kelompok tadi. Artinya ini adalah satu wadah. Wadah ini disebut Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini terdiri dari orang-orang Farisi, Saduki, imam, dan ahli Taurat. Mereka berkumpul di dalam satu wadah yang cukup besar ini.
Dan mereka sering disebut majelis agung, senat atau dewan tua-tua, yaitu dewan tertinggi agama dan peradilan Yahudi di Yerusalem. Karena itu, walaupun bangsa Yahudi saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, tapi dalam konteks tertentu mereka diizinkan tetap punya peluang atau punya badan-badan sendiri. Maka muncullah yang namanya Sanhedrin ini. Mereka ini adalah pengadilan tertinggi agama Yahudi. Dan anggotanya terdiri dari 71 orang. Dari imam besar sebagai ketuanya. Jadi yang namanya Sanhedrin 71. Kenapa mesti 71? Kenapa tidak 70? Karena kadang-kadang mereka dalam memutuskan sesuatu, mereka juga memungut suara. Bayangkan jika 70, suaranya berimbang, 35-35. Berarti kan gak ada keputusan. Maka ketika pemungut suara yang satu ini yang memainkan peranan kunci menentukan menang atau kalah, mana yang akan diputuskan. Itu sebabnya 71. Makanya di dalam setiap organisasi diusahakan itu enggak genap, ada ganjil. Ke-71 orang ini dalam Alkitab juga sering disebut mahkamah agama. Jadi kalau kita baca di dalam kitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan kata Sanhedrin. Tapi Bapak Ibu akan ketemu banyak ayat yang menulis mahkamah agama. Jadi mahkamah agama itu sama dengan Sanhedrin, yaitu tua-tua Yahudi yang terdiri dari 71. Dan mereka punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati juga oleh kelompok orang ini. Artinya Yesus dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah agama atau Sanhedrin ini. Markus 14 ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat lebih jauh tentang 5 kelompok lain. Sepanjang pelayanan Yesus selama 3 tahun di bumi, kelima kelompok manusia ini terus mengganggu, menentang, menyerang, bahkan mencoba Yesus. Intinya mereka nggak suka sama Yesus. Mereka ingin menyingkirkan Yesus dengan berbagai macam cara, mencari kesempatan. Nah, ketika kita berbicara mencari kesempatan, mencari peluang, berarti mereka sedang dimanfaatkan oleh iblis. Berarti iblis melihat ini peluang yang baik untuk menyingkirkan Yesus. Dan salah satu penyebab utamanya adalah karena para pemimpin itu iri kepada Yesus. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa para pemimpin-pemimpin Yahudi, baik dan juga cendekiawan-cendekiawan, baik itu orang Farisi, Saduki, imam ahli Taurat, mereka untuk bisa populer itu memerlukan waktu lama sekali, pelan-pelan baru bisa jadi orang yang populer, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi Yesus dalam waktu 3 tahun langsung menjadi populer. Kenapa demikian? Karena Yesus disertai dengan tanda heran dan mukjizat, dan pengajaran Yesus itu sangat menarik. Jadi banyak orang yang datang sekedar ada beberapa tujuan. Datang untuk memperoleh kesembuhan penyakit, datang untuk mengantar orang yang sakit, datang untuk melihat tanda heran dan mukjizat, datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan ada juga datang supaya bisa makan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu saya kasih motivasi menjadi pengikut Yesus. Kembali lebih jauh. 2 kelompok ini, ahli Taurat dan orang Farisi. Suatu ketika, 2 kelompok pemimpin ini ingin menjatuhkan reputasi Yesus. Mereka membawa seorang perempuan yang ketangkap berzina. Bagaimana Yesus menyelesaikan masalah ini, dan mereka sedang memantau apakah Yesus akan melanggar hukum Taurat atau tidak. Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina.
Jadi ini kelompok besar, ahli-ahli dan orang-orang, artinya jumlah mereka banyak, terdiri dari dua kelompok. Orang Farisi sangat mementingkan hukum Taurat, apalagi ahli Taurat. Orang dua kelompok ini yang sangat menguasai hukum Taurat ingin melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka membawa perempuan ini, kedapatan berzina ini, bukan untuk menyelesaikan, tapi memang ingin menjebak Yesus Kristus. Makanya di dalam ayat yang ke-6, Rasul Yohanes menuliskan dengan sangat jelas, tujuan para ahli Taurat itu adalah untuk mencoba Yesus, agar mereka bisa mencari alasan menyalahkan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, mencoba Yesus. Jadi mereka bawa perempuan ini ketangkap berzina. Guru, ini wanita ketangkap berzina, dan menurut hukum Taurat orang demikian harus dilempar batu sampai mati. Bagaimana pendapat engkau? Jadi Yesus itu dikunci, dilema. Kalau Yesus mengatakan, udah kasihan. Kalau Yesus mengatakan berikan pengampunan dan belas kasihan, seperti yang Yesus ajarkan selama ini, hukum kasih karunia, kasih dan pengampunan. Selama ini mereka itu sangat keras, hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Yesus ganti menjadi hukum kasih. Kalau Yesus melepaskan perempuan ini, maka Yesus akan melanggar hukum Taurat. Tapi kalau Yesus menyuruh hukum bunuh perempuan ini, lempar batu, berarti pengajaran Yesus ini sudah bentrok. Kasih pengampunan di mana? Ini dilema. Dilepas susah, dihukum susah. Maka Yesus katakan, jika ada di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, ambil batu dan lemparkan yang pertama kali kepada perempuan itu. Gara-gara perkataan Yesus, semuanya satu demi satu pergi, tinggal perempuan ini dan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, nah saya pernah mengupas satu sesi khusus loh ini, kasih dan keadilan Tuhan. Kasih, Yesus tidak menghukum, tapi ada keadilan. Yesus berkata pada perempuan itu, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itu keadilan. Kalau perempuan ini ketapatan berzina lagi di lain kesempatan, memang layak dihukum mati. Dan mereka mencoba Yesus, mereka tidak adil. Tidak adilnya di mana? Yang namanya orang berzina nggak mungkin seorang diri. Lalu yang laki-lakinya di mana? Kenapa yang dibawa dan perempuan? Yang laki-lakinya dilepas. Mereka tidak adil. Padahal hukum Taurat Musa mengatakan dua-duanya, laki-laki dan perempuan, harus dibawa dan dilempar batu sampai mati. Yesus berhasil lolos. Apa perbedaan antara iri dan dengki? Iri dan dengki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya temukan iri dan dengki itu punya perbedaan cukup jelas. Iri adalah suatu perasaan tidak senang atau cemburu yang pasif saat melihat keberhasilan, kesuksesan, kelebihan, dan kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Dengan kata lain, cemburu, iri hati. Sedangkan dengki adalah bentuk iri yang lebih dalam dan lebih jahat. Dan iri dengki ini lebih aktif, di mana seseorang tidak hanya cemburu, tetapi juga benci atas keberhasilan, kesuksesan, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, perhatikan perbedaannya. Lalu, iri masih sebatas perasaan yang pasif, yang terpendam dalam hati. Iri lebih bersifat internal, maka kata iri selalu dilekatkan dengan kata iri hati. Jadi kalau kita baca kata-kata iri hati, ayat Alkitab juga banyak menulis iri hati. Tapi kata dengki hati nggak ada. Dan aneh. Kamus Besar Bahasa Indonesia pun nggak ada. Kamus Besar Bahasa iri hati ada, tapi dengki hati nggak ada. Dengki itu mendorong tindakan nyata untuk menjatuhkan, memfitnah, atau merusak kebahagiaan orang lain bila perlu menyingkirkan orang yang dijadikan dengki itu. Jadi iri dan dengki berbeda.
Dengki itu sudah lebih dalam daripada iri hati. Nah, dengki itu sudah tindakan. Kalau iri itu masih pasif, tidak suka saja. Sedangkan dengki sudah melakukan tindakan untuk menyingkirkan atau membuat orang yang sukses, yang berhasil itu mengalami kegagalan. Dan para pemimpin-pemimpin Yahudi itu sudah sampai tahap dengki kepada Yesus Kristus. Artinya bukan iri lagi, tapi mereka dengki. Karena perasaan dengki inilah, maka para pemimpin Yahudi berusaha menyingkirkan Yesus Kristus. Menyingkirkan. Pilatus. Jadi, Yesus di sidang dalam mahkamah agama. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah agama. Sudah final. Tapi mereka tidak boleh melaksanakan keputusan menghukum mati Yesus sebelum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Romawi. Karena saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya Yesus lalu dibawa kepada pimpinan, kepada pengadilan Romawi. Saat itu yang menangani sidang Yesus adalah Pilatus. Jadi keputusan dari mahkamah agama disidang ulang oleh Pilatus. Dilihat, dicek kalau ada nggak yang salah. Nah, setelah Pilatus cek ulang, ternyata nggak layak. Yesus itu nggak layak dijatuhi hukuman mati. Kesalahannya itu nggak terbukti. Karena itulah di dalam Alkitab jelas dikatakan Pilatus mengetahui mereka menyingkirkan Yesus memang karena dengki. Markus pasal 15 ayat 9, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi cerita begini, di hari raya Paskah itu ada semacam kebiasaan dari kalangan bangsa Yahudi, itu membebaskan seorang penjahat dari hukuman mati. Dan saat itu kebetulan Yesus waktu di sidang itu bertepatan dengan Paskah, jadi ada peluang. Maka Pilatus tanya, apakah kalian ingin aku lepaskan Yesus atau membebaskan salah satu penjahat? Dan mereka berkata, Yesus tetap dihukum mati dan penjahat itu boleh dilepaskan. Dan uniknya, kebetulan nama penjahat itu juga Yesus. Jadi Yesus penjahat dan Yesus yang baik atau Barsabas. Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena ada dengki. Jadi jelas sekali karena dengki. Dan sifat dengki ini dari iblis. Dari perasaan dengki itulah para pemimpin Yahudi berusaha membunuh Yesus dengan cara digantung di atas kayu salib. Jadi pelan-pelan mereka menggiring Yesus sampai satu puncak penyaliban di bukit Golgota. Bapak Ibu yang saya kasihi, tetapi para pemimpin ini tidak sadar bahwa mereka diperalat oleh iblis. Nah, masalahnya kan di sini. Oke, jadi iblis gagal mencoba Yesus pada guru, menjatuhkan Yesus pada guru. Karena itu dia mundur. Setelah mundur, dia mencari peluang kembali untuk menjatuhkan Yesus. Dan peluangnya dia sudah temukan lewat para pemimpin-pemimpin Yahudi yang dengki kepada Yesus. Namun Tuhan Yesus dalam dunia roh bisa melihat dengan jelas bahwa para pemimpin-pemimpin Yahudi hanya diperalat oleh iblis untuk membunuh dirinya. Karena itulah Yesus menegur mereka dengan sangat keras dan menyebut mereka anak-anak iblis yang berusaha melakukan kehendak Bapa mereka. Nah, ini ayat ini juga pernah dikutip oleh Edis TV yang mengatakan Yesus disalibkan karena kehendak iblis. Okay? Jadi Edis TV menurut saya ada kekeliruan di sini. Tapi untuk lebih cepat Anda silakan nonton, ada 2 sesi tentang komentar saya terhadap apa yang disampaikan oleh Edis TV. Kita lihat dulu Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berdusta, ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di Yohanes pasal 8, Yesus dengan para pemimpin Yahudi sedang membahas tentang Abraham. Karena bangsa Yahudi, para pemimpin mengatakan Abraham adalah bapak mereka. Lalu Yesus menganjurkan, kalau betul Abraham itu adalah bapak kalian, nenek moyang kalian, seharusnya kalian tidak membunuh aku, karena aku datang dari Abraham, keturunan Abraham. Lalu mereka tetap ngotot. Emangnya kami lahir dari zina? Macam-macam dialog. Dan akhirnya Yesus katakan ayat 44 ini, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi perkataan Yesus sangat keras loh. Berarti bapak dari para pemimpin-pemimpin Yahudi ini bukan lagi Abraham. Nenek moyangnya sangat mereka junjung tinggi. Tapi iblis. Wah, itu perkataan Yesus sangat keras. Kenapa demikian? Karena Yesus bisa melihat dalam dunia roh dengan sangat jelas. Karena Yesus kan, kalau kita kan terbatas. Tidak bisa melihat sepak terjang iblis dalam pekerjaan di dunia roh. Tapi Yesus bisa melihat dengan sangat jelas. Semua ini pekerjaan iblis. Mereka, iblis-iblis memakai para pemimpin-pemimpin Yahudi. Menghasut rakyat. Karena mereka dengki kepada Yesus dan ingin menyingkirkan Yesus. Maka Yesus berkata, kalian punya bapak adalah iblis. Dan kalian ingin melakukan keinginan bapakmu. Yang dikatakan di TV, keinginan iblis itu apa? Menyingkirkan Yesus. Menyalibkan Yesus. Jadi, sehingga Edis TV mengambil satu kesimpulan. Jadi Yesus disalibkan adalah kehendak iblis. Padahal tidak. Yesus disalibkan adalah kehendak Allah Bapa. Dan iblis itu dimanfaatkan oleh Allah Bapa tanpa iblis sadari. Karena memang iblis itu jahat. Sehingga dia melakukan kehendak Allah Bapa, menyalibkan Yesus tanpa disadari. Termasuk para imam-imam ini. Para pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka tidak sadar. Mereka dipakai, diperalat iblis untuk menyingkirkan Yesus. Mereka tidak sadar. Jadi para pemimpin tidak sadar dipakai iblis. Lalu iblis tidak sadar. Mereka telah menggenapkan rencana kehendak Allah Bapa menyalibkan Yesus demi menebus dosa manusia. Sama-sama tidak sadar. Lukas 4 ayat 13, lihat kembali ayat ini. Ia mundur daripadanya untuk menunggu waktu yang baik. Sesuai dengan judul yang kita bahas, ketika iblis mundur, bukan berarti iblis gagal dan menyerah. Tidak. Tapi iblis akan menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tadi saya sudah katakan Yesus Kristus sudah menjadi targetnya iblis. Iblis memang mundur setelah kalah dalam pencobaan di padang gurun, tapi menunggu waktu yang baik untuk kembali menyerang. Jadi pelajaran penting apakah yang bisa kita dapatkan dari Alkitab Lukas pasal 4 ayat 13 ini? Pelajaran pentingnya adalah untuk mengetahui hal ini kita harus cari tahu mengapa Yesus dicobai padang gurun. Mengapa Yesus dicobai di padang gurun? Pencobaan di padang gurun dikupas dari salah satu buku karya saya. Jadi saya pernah menulis satu buku Rahasia di Balik Pencobaan, judul bukunya. Dan buku ini sangat menarik dan telah memberkati banyak orang. Ya, Rahasia di Balik Pencobaan. Buku ini diterbitkan dan pernah dijual di toko-toko buku Kristen. Dan buku ini ada komentar di cover belakangnya beberapa dosen, bahkan ada salah satu dosen saya, seorang profesor, yaitu Samuel Patih, PhD, profesor. Jadi buku ini pernah dibaca oleh seorang profesor ketika saya menulis, dan beliau juga memberikan komentar. Buku ini banyak memberkati. Nah, buku ini diterbitkan oleh Ramos Gospel di tahun 2007. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ketebalan buku ini 300 halaman dan
Buku ini secara khusus mengupas pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun yang dikutip dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Walaupun hanya terdiri dari 11 ayat dan saya menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang sangat penting untuk kita pelajari ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Sehingga saya menulis sampai 300-an halaman. Secara garis besar, buku ini terdiri dari 6 bab yang menarik. Pertama, selalu ada kata 3. Coba Anda perhatikan. Setelah saya selidiki ada kata 3 selalu diulang. 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. 3 kondisi rawan pencobaan iblis. 3 panah naga tua. 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. 3 peringatan dalam pencobaan, 3 penghiburan dalam pencobaan. Perhatikan, Yesus dicobai. Alasannya Pak. Jika manusia mengalami pencobaan dari iblis adalah hal yang sangat wajar. Karena manusia itu pada dasarnya lemah dan penuh dengan kekurangan. Lalu, Yesus dicobai. Rasanya aneh. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, apakah iblis bisa mencobai Tuhan Allah? Aneh. Karena itu, pasti ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan. Kenapa bagian Yesus mengalami pencobaan itu ditulis di dalam Injil? Yesus pasti mengizinkan atau juga memberikan ilham kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, yaitu Matius dengan Lukas, menjelaskan cukup terperinci pencobaan yang dialami Yesus pada gurun. Ada rahasia yang ingin Yesus sampaikan. Alkitab dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa Allah tidak bisa dicobai dan Dia juga tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Artinya, iblis itu tidak bisa mencobai Tuhan. Dan iblis itu juga nggak boleh mencobai Tuhan. Makanya waktu saya mengupas buku ini, kita temukan satu ayat. Setelah iblis mencobai Yesus, lalu Yesus tegur dengan mengutip satu ayat di dalam Taurat. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tegur setan itu. Karena itu nggak boleh Allah dicobai. Lalu kenapa kasus pencobaan Yesus pada gurun ditulis? Karena ingin menyampaikan suatu rahasia kepada kita. Karena itulah dengan sangat tegas waktu pencobaan di padang gurun Yesus menegur iblis dengan mengutip satu ayat, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Memang tidak boleh. Satu pertanyaan harus kita selidiki dan temukan jawaban ketika membaca Injil Matius pasal 4 1-11 adalah mengapa Yesus masih bisa dicobai iblis? Bukankah Yesus Kristus adalah Allah? Dan bukankah iblis juga takluk kepada Yesus Kristus? Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi Yesus ingin menunjukkan posisi, ingin memperkuat status bahwa iblis berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Begitu iblis pergi, malaikat datang melayani Yesus. Karena malaikat itu memang pelayan. Berarti Yesus sudah Allah. Baru malaikat itu melayani Yesus sebagai Allah. Jadi malaikat dengan iblis itu setara. Karena iblis itu adalah dari malaikat yang berontak di sorga, dicampakkan ke bumi. Jadi kalau malaikat melayani Yesus Kristus, sebenarnya sudah sangat jelas di sini mengungkapkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Allah. Sehingga iblis ditegur oleh Yesus, engkau harus menyembah dan berbakti kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasihi,
Kita lihat 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Yang pertama, untuk merebut kembali otoritas manusia yang telah dibunuh oleh iblis. Jadi Adam dan Hawa telah kalah dalam pencobaan, dan Yesus harus menghadapi pencobaan iblis merebut kembali otoritas itu. Nah, ini saya kupas pada kesempatan lain. Lalu yang kedua, untuk memberitahukan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa terlepas dari pencobaan iblis. Bayangkan, Tuhan saja masih dicobai oleh iblis, apalagi saya dan Anda tidak akan lolos. Kita nggak mungkin melebihi guru kita, Yesus Kristus. Jika guru kita saja bisa menghadapi cobaan iblis, apalagi kita. Habis semua manusia pasti diinjak oleh iblis. Lalu yang ketiga, untuk memberitahukan manusia cara menghadapi pencobaan iblis. Jadi kenapa Yesus dicobai? Untuk memberitahukan, gini loh cara iblis menyerang, begini loh cara menghadapi serangan iblis dan memenangkan pencobaan itu. Maka Yesus 3 kali diserang iblis, 3 kali Yesus tidak mempan balik menyerang iblis, Yesus menang atas pencobaan. Tapi inti yang ingin saya kupas pada saat ini adalah, kita lihat kembali Lukas 4:13, menunggu waktu yang baik. Melalui pencobaan di padang gurun dan ayat firman Tuhan di atas, Yesus ingin mengingatkan semua pengikutnya bahwa jangan memberikan kesempatan pada iblis. Iblis gagal menyerang engkau sekali ini bukan berarti dia mundur selamanya, dia mengalah dan dia menyerah putus asa. Tidak. Dia hanya mundur untuk sekian waktu lama, dia hanya mundur untuk sementara waktu, lalu mencari peluang. Ketika ada peluang lagi, dia akan masuk lagi. Dan ini terbukti. Yesus menang atas pencobaan iblis, mundur. Dan setelah mundur dicari kesempatan, menunggu kesempatan yang baik. Dan kesempatan itu datang ketika Yesus makin populer, lalu menimbulkan iri dan dengki dari para pemimpin, lalu pemimpin berusaha menyingkirkan Yesus. Nah, akhirnya iblis bekerja di sini, menyingkirkan Yesus. Karena iblis beranggapan dengan berhasil menyingkirkan Yesus, maka misi penyelamatan Yesus itu menjadi gagal. Itu yang dipikirkan oleh iblis. Ini juga adalah satu kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis berusaha mencari kesempatan, peluang untuk masuk menyerang kita. Tutup semua peluang dan kesempatan bagi iblis. Sehingga sampai kapanpun iblis tidak akan pernah memiliki waktu dan kesempatan yang baik untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Tidak ada. Maka Petrus katakan, iblis berjalan keliling. Udah, biarkan saja iblis berjalan keliling sampai capek sendiri. Kan nggak perlu. Kalau nggak perlu, dia tinggalkan. Maka jangan berikan kesempatan, jangan berikan peluang iblis. Karena iblis seringkali memanfaatkan 3 celah ini untuk menyerang Anda. Kita lihat 3 celah. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, dan lewat pikiran atau perasaanmu. Perhatikan 3 celah iblis untuk masuk menyerang kita. Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Lihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan memberi kesempatan pada iblis, karena iblis masuk lewat ketiga celah ini. Coba perhatikan yang disampaikan oleh Paulus. Begitu pintar Paulus menguraikan tentang ketiga celah yang memungkinkan iblis masuk. Efesus 4 ayat 25 sampai 28. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 48, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bapak Ibu temukan nggak 3 celah ini? Perkataan, perbuatan, dan pikiran. Ketemu nggak?
Kalau Anda tidak ketemu, berarti Anda masih rawan diserang oleh iblis. Karena iblis memanfaatkan tiga celah ini. Perkataan, karena itu buanglah dusta dan berkata mereka. Karena perkataan itu sering kali dimanfaatkan iblis itu untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan Anda dan menjatuhkan orang lain. Mulut kita ini bisa membawa dosa. Mulut kita bisa membuat orang duka, bisa membuat orang emosi. Mulut kita bisa membuat orang itu dendam pada kita. Banyak kasus kekerasan dengan mulut. Banyak kasus kekerasan gara-gara mulut. Banyak kekerasan pembunuhan gara-gara mulut. Ketika Anda menyakiti orang lain dengan mulutmu, orang lain dendam, lalu berusaha membunuh. Dari mulut yang mulut ini bisa dimanfaatkan iblis. Makanya Yesus berkata, jika perkataan sia-sia saja akan dihakimi, apalagi perkataan kita yang menyakiti orang lain, maka hati-hati dengan perkataan kita. Iblis bisa masuk lewat perkataan kita. Sama juga ketika Yesus ketika Pilatus menghadapkan para pemimpin Yahudi, siapa yang harus dibebaskan? Yesus atau Barnabas? Lalu mereka berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Atas desakan mulut yang begitu banyak dan ramai, Yesus akhirnya terpaksa disalibkan oleh Pilatus. Perkataan. Lalu perbuatan. Di mana perbuatannya? Perhatikan kata mencuri. Mencuri. Enggak ada perkataan itu, mungkin kalimat atau perkataan jarang sekali mencuri, tapi tindakan itu. Dan mencuri adalah perbuatan, dan Yudas adalah contoh nyata jatuh dalam dosa karena perbuatan. Para pemimpin agama Yahudi yang dia tahu persis bahwa agama para pemimpin itu tidak senang dan ingin menyingkirkan Yesus. Dan dia peluk ini, lalu dia jual Yesus. Dia dimanfaatkan iblis juga. Jadi Yudas dimanfaatkan iblis untuk sama seperti berkomplot dengan para pemimpin Yahudi untuk meninggalkan Yesus. Dan akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 uang perak. Kemudian pikiran. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berdosa. Pikiran, perasaan. Kenapa engkau bisa marah? Karena emosi, karena perasaanmu. Dan ketika engkau tersinggung, karena engkau tidak senang, karena engkau tidak bisa terima atas tindakan, perbuatan, perkataan orang lain, engkau emosi. Dan ingat, ketika engkau emosi, perasaanmu memuncak, lalu engkau melakukan satu tindakan yang berbahaya. Pikiran dan perasaan itu adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Emosi bisa membuat Anda membenci, bahkan membunuh orang. Emosi. Maka kalau engkau marah, berusaha kendalikan marah itu. Jangan berikan kesempatan tersebut. Sama seperti Kain membunuh adiknya karena dia marah kepada Tuhan. Kenapa? Persembahan itu tidak diterima, adiknya diterima. Lalu perasaan marah kepada Tuhan, dia salurkan ke adiknya Habel. Karena dia beranggapan, kalau aku singkirkan Habel, berarti Tuhan ketika aku mempersembahkan korban sudah tidak ada saingan lagi, tapi justru dimanfaatkan oleh setan untuk menyingkirkan adiknya dan dia melakukan dosa yang sangat berat. Maka di 1 Yohanes dikatakan iblislah yang bekerja kepada Kain untuk menyingkirkan adiknya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena iblis aktif mencari peluang masuk menyerang, seperti diungkapkan di dalam kitab Ayub dan juga Petrus, kita belajar cara Ayub membentengi dirinya dan bertahan menghadapi pencobaan iblis. Apa yang dilakukan oleh Ayub sehingga dia bisa dibentengi? Kuncinya ada di Ayub 1:1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Ayub. Pertama adalah saleh. Saleh berarti dia tekun beribadah dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk menghadapi setan, Anda tidak berdaya. Engkau membutuhkan Tuhan. Maka ketika engkau saleh, tekun beribadah, berdoa, baca Alkitab, maka engkau akan dapat perlindungan, kekuatan Tuhan. Lalu yang kedua, jujur. Jujur dalam berbisnis, hubungan baik dengan sesama karyawan.
Tadi perkataan itu jujur. A ya A, B ya B. Enggak berbohong, tidak berdusta. Karena ketika engkau berdusta, maka engkau sudah dipakai oleh iblis. Dia adalah bapak segala pendusta. Ketika dia berdusta, dia berkata sesuai dengan keinginan. Maka di Yohanes 4 ayat 8 ayat 44 Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Iblis adalah bapa segala dusta. Kemudian takut akan Allah. Nah, selalu menjaga diri karena dia tahu Allah selalu melihat. Ketika engkau sudah sampai level itu, bahwa Allah selalu melihat, maka engkau hidupmu akan benar. Dan ketika hidupmu benar, maka iblis tidak akan bisa menyerang iblis. Masuk melalui celah-celah yang kau buka, pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Lalu menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan berarti hidup dengan baik dan benar. Engkau tidak ada cacat. Dan ketika engkau tidak ada cacat, iblis mau masuk lewat apa? Perkataanmu aman, perbuatanmu bersih, pikiranmu juga bersih. Dengan demikian, engkau dapat perlindungan. Iblis tidak ada kesempatan. Walaupun dia gagal kali ini, dia akan mencari peluang, tapi tidak ada peluang karena engkau sudah menutup, sudah membangun pagar sekeliling kau, sama seperti Ayub. Pagar sekeliling yang berhasil dibangun dengan 4 hal yang dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Sesi yang ke-15 dari dunia roh sudah dikupas. Semoga sesi ini memberkati banyak orang. Dan siapapun yang mengikuti video ini, yang setelah menonton, dia merasa diberkati, maka engkau pakai dia untuk menyebarkan lagi. Supaya semua umat Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para mahasiswa teologi, pengerja gereja yang aktif di dalam pelayanan bisa membentengi diri. Supaya bisa berjaga-jaga dan tidak masuk ke dalam serangan iblis. Karena begitu iblis gagal, dia mundur, dia akan kembali pada kesempatan lain. Ketika engkau proteksi kami akan aman. Dan ketika kami hidup sesuai dengan apa yang dilakukan Ayub, kami akan aman. Maka Tuhan yang akan memproteksi kami, membangun pagar sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu pada sesi yang ke-16 yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus berkati.